pasal yang ke-13, dan nanti kita akan sambung dengan Efesus pasal yang ke-6. Kita baca terlebih dahulu. Cukup banyak ayat firman Tuhan ini, tetapi nanti saya gabungkan ke sana untuk kelengkapannya. Markus 13 ayat yang ke mana nih? Ayat 1 sampai yang ke-13. Iya. Khotbah tentang akhir zaman. Kita baca bersama-sama firman Tuhan pada kesempatan ini. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan berapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini, hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan diperhadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring, diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah kami akan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anak-anaknya akan memberontak terhadap orang tua dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada akhir kesudahannya, ia akan diselamatkan. Ayat yang terakhir, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Berita ini disampaikan oleh Tuhan Yesus seminggu sebelum hari raya Paskah, sebelum dia ditangkap dan diadili. Dia menyatakan bahwa akan datang masa yang sukar itu, masa yang susah itu, di mana penderitaan, penganiayaan akan terjadi. Dan karena berbagai macam penderitaan terjadi di muka bumi, banyak orang bertanya-tanya, apakah ini tandanya bahwa Tuhan akan datang kembali? Bahwa apakah itu sebagai tanda bahwa kesudahan segala sesuatu, kiamat akan terjadi? Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, itu baru tanda-tanda permulaan. Kalau segala masalah peperangan, gempa bumi, banjir, segala macam terjadi, itu baru permulaan. Ada penganiayaan kepada jemaat, ada hambatan kepada orang yang beribadah kepada Tuhan, dikatakan itu permulaan dari semua penderitaan yang akan terjadi. Dan ayat ke-10 dengan jelas dikatakan,
tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa, baru kesudahan segala alam atau baru kesudahan alam ini akan terjadi. Dan ayat yang ke-13 diberitakan kepada kita, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, orang yang bertahan sampai akhir, dia akan selamat. Melewati seluruh penderitaan masalah yang dihadapi. Tadi Pak Nanang awal mengatakan semua sukacita, meskipun kita sedang berada juga dalam masalah-masalah kecil-kecil barangkali yang kita alami. Bukan berarti kalau kita jadi Kristen lalu semuanya menjadi baik-baik saja. Tidak. Tetap ada masalah, ada persoalan yang terjadi. Tapi Tuhan berjanji, aku akan menyertai kamu. Amin. Aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Haleluya. Dan untuk kita sampai mendorong hari ini sampai kepada akhir zaman adalah beritakanlah Injil itu kepada segala bangsa di muka. Bagian kedua dari firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 dan seterusnya. Efesus 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar. Aku dengan keberanian, aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan kebenaran aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bapak Ibu Saudara, untuk membawa Injil Tuhan, untuk menyampaikan berita kesukaan kepada seluruh dunia, setidaknya sejauh mana kita bisa pergi. Kita membawa berita Injil itu mungkin tidak dengan kata-kata kita, tetapi dengan hidup kita, dengan cara hidup kita, dengan pola hidup kita, dengan gaya hidup kita. Firman Allah mengatakan, hendaklah kamu kuat. Dibutuhkan daya tahan yang luar biasa untuk kita tetap berdiri sebagai anak-anak Tuhan, untuk membawa nama Yesus Kristus Tuhan itu kepada segala bangsa. Saya sudah tidak muda. Kalau dibanding dengan waktu muda, suka memberitakan Injil kemana-mana. Saya masih belum jadi hamba Tuhan, masih muda waktu itu, sambil bekerja bawa traktat. Zaman dulu masih usin traktat. Ya, saya suka pakai
sepatu tentara, lalu pakai ransel. Ransel itu kemanapun saya pergi isinya traktat. Ya. Dan saya pergi dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, kecamatan ke kecamatan dengan beberapa teman untuk menyebarkan traktat itu. Itu zaman masih muda. Saya sampaikan untuk melihat bahwa dulu kekuatan masih full, begitu kuat. Ya, hari ini kekuatannya sudah sangat berbeda. Kalau dulu saya pergi kemana-mana membawa Injil Tuhan, sampai nginep, terkadang ya tidur di gerdon-gerdon. Zaman dulu gerdonnya masih belum seperti sekarang, ada pos-pos yang baik. Dulu tidak ada. Dan kita memberitakan ini begitu mudah, begitu kesempatan terbuka, dan itu kami lakukan, saudara. Kadang-kadang nginep, sampai waktu kita nginep pernah terjadi di satu tempat yang pernah saya ceritakan kalau nggak salah, untuk memberitakan itu Injil Tuhan. Waktu kami berada di satu tempat begitu, lalu orang mendengar kami menyanyi. Orang itu sedang mencari siapa yang dikatakan. Dia naik mobil beberapa kali dirampok setiap tahun begitu kurang lebihnya. Itu bapak itu selalu dirampok. Dia belantik, apa namanya belantik itu? Mulang di satu tempat. Lalu di kol terbuka itu ada tulisan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ditulis dalam tulisan kecil begitu, aku tempel di mobil itu. Dan waktu dia membaca itu, ini tulisan apa? Lama dia mencari-cari karena orang di seberang, dan dia membaca itu. Tetapi diingat, setiap kali dia naik lagi mobil itu, tulisan itu dibaca lagi. Sampai suatu saat ketemu dengan kita. Apakah yang tinggal di gerdon itu adalah orang-orang yang tahu apa yang ditulis di dalam tulisan itu? Lalu akhirnya dipertanyakanlah kepada kita. Dipersilahkan kita masuk ke rumahnya. Waktu masuk ke rumahnya, dia cerita panjang lebar sambil bakar pohon. Ingat saya waktu itu. Ada di kampung yang dingin, bakar pohon. Cerita, lalu dia bertanya ini itu segala macam. Kita mencoba menjelaskan bahwa itu adalah jalan keselamatan satu-satunya, adalah Yesus Kristus. Tempatnya dari surga, tempat rumah Bapa itu di surga. Tidak sampai ke surga kalau tidak melalui Dia. Tapi tadi dalam suratan Markus pasal 13 ayat 13 diberitahukan, barang siapa setia sampai akhir, dia akan selamat. Itulah yang kita bicarakan waktu itu. Sampai akhirnya Bapak ini terima Tuhan. Bapak itu terima Tuhan, dan akhirnya rumahnya seperti rumah di sini dulu, zaman dulu. Tapi bawahnya masih tanah. Dikatakan, Pak, rumah ini akan saya persembahkan untuk tempat ibadah. Akhirnya bersama dengan Pak Gembala kita coba mendekati dan seterusnya. Keluarga itu pertama kali membuka pintu rumahnya untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Injil diberitakan dengan kekuatan Allah. Dalam perlengkapan rohani kita melihat di situ diterjemahkan di sana mengapa kita harus kuat. Dan dikatakan bahwa perjuangan kita semua tidak perjuangan yang mudah. Karena itu dikatakan, ambillah seluruh perlengkapan Allah. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan dikatakan yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah itu di dalam kehidupan kita semuanya. Kehidupan umat percaya pada waktu itu. Dan menggunakannya dengan terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan persenjataan atau perlengkapan senjata Allah yang paling utama di atas semuanya itu untuk membawa nama Yesus. Ayat yang ke-15 diberitakan dari kitab Efesus 6. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk
memberitakan Injil damai sejahtera. Ada macam-macam perlengkapan rohani, tetapi yang paling utama menurut saya hari ini adalah kakimu berkasutkan kerelaan untuk mengiring Yesus, untuk menjadi alat bagi Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk membawa nama Yesus. Yang terutama dalam kehidupan kita yang harus kita perhatikan adalah punya hati yang rela. Kerelaan jadi sesuatu yang mahal harganya, apalagi hidup di zaman ini, zaman akhir, di mana tanda-tanda akhir zaman sudah mulai ada. Dan firman Tuhan mengatakan, hati-hatilah, karena akan datang penyesat-penyesat, akan datang nabi-nabi palsu, akan datang orang-orang yang mengatasnamakan Yesus, tetapi dia adalah penyesat itu. Kita bisa membedakan dalam hidup kita mana yang benar dan mana yang tidak, hanya manakala hati kita dipenuhi dengan kerelaan. Rela untuk mendengar siapa Yesus. Karena banyak berita yang berbicara tentang Yesus dengan kemauan mereka yang menyeberangkan Yesus dari berita-berita lain yang ada. Yesus ada dikatakan bahwa, kemarin saya melihat di dalam YouTube itu dikatakan perbedaan Yesus dan Isa Al-Masih di dalam Alkitab. Pernah dengar itu? Yesus itu anaknya Maria, bapaknya Yusuf. Awalnya bukan begitu. Yesus di dalam Alkitab dan Yesus di tempat lain, di buku yang lain. Saya tidak sebut namanya. Tapi berbeda. Yesus dalam Alkitab, bapaknya namanya Yusuf, ibunya bersama Maria. Di tempat lain, Yesus adalah anaknya Maryam. Ya. Itu perbedaan yang ada. Sehingga kalau dikatakan apakah Yesus itu sama dengan yang dikatakan di sana, ternyata berbeda. Karena teks yang ditulis di situ sama sekali tidak menyangkut apa-apa. Yesus yang ditulis dalam Alkitab, yang dikatakan Alkitab itu sebagai yang palsulah, sebagai yang sudah dipalsukan. Yesus yang disalibkan, nanti kita peringati minggu depan, itu ada yang diserupakan. Diserupakan. Bukan Yesus yang disalibkan, tapi yang diserupakan dengan Yesus. Itu berita dari sana, berita dari penyesat itu. Tapi yang jelas adalah bahwa firman Tuhan dengan jelas memberitahukan bahwa anak atau Allah itu akan lahir menjadi manusia sebagai bayi Yesus, lalu hidup. Setelah itu baru muncul berbincang dengan bapaknya pada waktu usia 12 tahun. Setelah 12 tahun sampai umur 30 tahun tidak ada berita kemana. Dia dipakai Tuhan untuk mempersiapkan, menggali satu pelajaran yang sangat baik untuknya selama umur 12 sampai 30. Umur 30 baru dia akses sebagai pemberita kebenaran itu. Umur 33 setengah tahun dia ditangkap, disiksa, lalu disalibkan, dikuburkan, dan pada hari ketiga dia bangkit kembali, yang kita peringati dalam Paskah sebentar lagi. Kita perlu kekuatan, kita perlu kesungguhan, dan perlu mengambil dikatakan firman Tuhan tadi, mengambil kelengkapan senjata Allah itu. Dengan sengaja kita mengambil hati yang rela itu, kita ambil dari hidup kita, kita taruh di hati kita, supaya ada kerelaan sungguh-sungguh. Kalau kita hidup disertai dengan kerelaan, itu semuanya akan mudah. Memberitakan Injil karena rela, ikut Tuhan karena rela, berkorban karena rela. Besok hari minggu depan dalam Paskah kita didalui untuk hari raya.
Karena ada apa? Kita akan menjadi pemberita-pemberita keselamatan, pemberita-pemberita yang membawa kabar baik untuk dunia di seluruh kita. Kita akan bawa kabar baik itu kepada semua orang dengan apapun caranya. Berbicara dari rumah ke rumah kita susah. Mengatakan Yesus baik. Susah. Untuk mengatakan ini dan itu kadang-kadang kita ditakuti dengan berbagai slogan di luar sana yang nanti akan dihibit dengan berbagai macam tuduhan. Firman Tuhan katakan kalau kamu diperhadapkan kepada semua penguasa, kalau kamu terjepit dengan berbagai macam aturan, terjepit dengan berbagai masalah, katakan firman Tuhan di dalam kitab Markus tadi, jangan takut karena waktu itu terjadi, kita tidak biarkan sendirian. Roh Tuhan yang akan menolong kepada kita dan Dia akan memberi jawab yang dibutuhkan pada hari itu. Itu kehendak Allah atas kita, supaya kita bertahan di dalamnya dan tidak dibiarkan. Kita kuat dalam kekuatan ilahi dan pada akhirnya Roh Allah lah yang akan memberikan kekuatan kepada kita hingga kita dalam waktu-waktu ini mempersiapkan diri untuk mencapai masa akhir zaman itu. Hati kita dipenuhi dengan kerelaan, dengan sukacita, dan segala aktivitas kita kerjakan dengan rela hati. Dengan kebenaran daripada Tuhan, dengan pertolongan daripada Tuhan, tapi di balik semuanya kerelaan kita bagian memberitakan Injil Tuhan kemana saja. Itu penting bagi kita. Jadi sebelum Paskah itu terjadi, Paskah mungkin kita akan rayakan dengan ini itu segala macam, tapi di sini nanti kalau kita tidak sertai dengan hati yang kita serahkan dengan rela kepada Tuhan, kita akan sudah gelombang. Kok duit lagi, uang lagi, korban lagi, dan semuanya lagi ditambahkan lagi. Bu Silahi kemarin cerita, ada jemaat di sana, semua berkeluh kesah. Pertamanya, jagungnya entek. Bro. Ya. Ada yang lalu setelah cerita begitu, paginya Pak Silahi dengan Bu Silahi berusaha untuk jajal koyopo jalan ke Tegalan itu, delok menyaksikan. Boleh dikatakan 90% milik jemaat roboh. Ditunggu-tunggu lama, sudah musuhan sampai ular. Ya tak? Begitu jalan menjelang panen, roboh semuanya. Ada satu anak Tuhan yang dikatakan punya lahan 25 kilo. Apa namanya? Benih. Cari benih yang baik. Sekarang roboh semuanya. Dan pada waktu ibadah dikatakan, bule, sampai ndang Tegal, jagomu roboh kabeh. Saya tidak tahu berapa hektar itu kalau 25 bibit itu untuk kilo bibit itu. 2,5 hektar. Dengan roboh, dia pergi ke sana. Katakan, puji Tuhan, sing roboh jagungmu dudu hidupku. Amin, haleluya. Angel. Diakan yang lain Tuhan pasti itu pasti, amin, haleluya. Tidak bisa. Kalau disebut itu katakan puji Tuhan, tapi dikatakan puji Tuhan, sing roboh jagungku, hatiku, hidupku tidak menjadi lupa. Artinya semangat kuat. Haleluya. Tidak mundur dalam segalanya. Ada yang lain orang luar. Aku ya
orang bakal patah semangat kalau begitu lihat sendiri sama 26 malah 27 kilo bibitnya lebih luas. Begitu lihat jagungnya sungguh-sungguh rata tanah langsung keret. Apa? Stroke. Pengharapannya membuat hatinya patah. Dosa. Sehingga waktu lihat dipertimbangkan semua itu harus bagaimana? Ini kita sedang menanti. Saya tidak tahu dan saya tidak mendoakan supaya ditambah rejo KB ambruk. Kalau itu ambruk ya diizinkan, tapi ada maksud Tuhan dalam semua. Amin. Dan pada waktu Bu Silahi ceritakan itu, Pak Mul tambahkan, ya, dalam pengumuman Pak tambahkan, bukan hanya di sana, di tempatku juga. Saya melihat kekuatanku, dia bilang, sudah jauh berbeda. Dulu kalau saya pergi ke jurang sana cari kayu, pulangnya naik hardtop, itu 3 kali 4 kali saya bisa. Sekarang 2 kali entek tenagaku. Sehari itu kalau turun, lalu naikkan kayu, nanti naik mobil sampai situ, jalan kaki dengan naik mobil sampai ke tempat itu. Udah Pak Mul kata saya lebih cepat daripada mobilnya. Jadi karena mobilnya keliling, nggak tahu jalan, cari jalan yang landai dia. Sekarang 2 kali sudah nggak jual. Kekuatan apa digerus oleh berbagai macam kondisi dan situasi yang terjadi. Tapi kalau hatinya dipenuhi dengan kerelaan sungguh daripada Tuhan, maka itu akan menjaga kita untuk tetap kuat, tetap tabah menghadapi banyak hal dalam hidup ini. Kita tetap bersama sampai Tuhan datang kedua kali. Ini bukan sesuatu yang apa namanya, sementara kita ingin, wah kalau bisa sempurna kita lakukan semua usaha kita sampai pada perbedaan Injil, bakti sosial kita lakukan. Masih ada cita-cita, Agustus masih ada, nanti kapan lagi masih kita mau lakukan. Sementara BPD berteriak hari ini, gereja-gereja kirimkan dana misi kepada BPD supaya BPD bisa membuka tempat baru. Kita punya program sendiri. Ya. Dan untuk itu kita mesti kerjasama. Seperti apa? Kita lakukan semua yang menjadi kita. Karena firman Tuhan memberitahukan kesudahan segala sesuatu akan terjadi setelah berita keselamatan Injil Tuhan diberitakan di mana-mana kepada seluruh dunia, dan kitalah pelakunya. Kita bersyukur kalau hari ini ada Mas Setiono, wah haleluya. Ada Mbak Yuli siapa namanya? Juliasih. Hah? Juliasih. Diasi Setiono. Juliasih. Kalau Mbak Lin siapa? Linarse. Makanya saya jumpuh Linarse, Juliasih. Ya. Kalau Juliasih itu sing digoleki Mas Setio ben tetap setia. Kalau Linarse itu untuk bibit biji. Anaknya itu gimana? Iya, anak bibit biji Tuhan. Dan berkati kita semua perlu saling memelihara, saling merangkul, dan bukan sesuatu yang biasa. Ada sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Kalau Tuhan mulai menginjori, saya rasa dengan hadirnya Pak Yuliase, dengan datangnya Pak Mas, tadi tak senengmu genai sopo Setiono Pak. Aku kalingan dengan roti. Tak omongin ngono. Nah, kalingan sampean kalingan roti. Siap karapane apa sih? Bokes yo angel. Roti ya. Ternyata Setiono. Doakan. Openono. Ceritain, beritakan nama Yesus sampai dia tahu siapa Yesus. Ke tempat ini sarananya Juliasih.
tapi biarlah keselamatan daripada Tuhan pada akhirnya menjadi Ya. Amin. dan tidak ditakuti oleh berbagai macam pengaruh yang ada, tapi tetap bersama dengan Tuhan kita maju. Mungkin di bagian daripada cita-cita kita berdoa, Tuhan 5 km ke utara, 5 km ke barat, 5 km ke selatan, 5 ke utara. Mbok piye caranya kita tidak tahu. Tapi manakala hati kita tetap berdoa, minta Tuhan pakai cara apa saja. Amin. Susah? Kedatangan Mas Tiono? Susah? Tidak ya. Mesti bersuka cita. Katakan, aku juga mau setia sama saya. Menjadi sahabat yang baik buatnya. Amin. Amin. Dan berkati selamat menyongsong Paskah yang sudah di hadapan kita. Amin. Nanti hari Rabu ibadah Kamria di mana Pak No? Bandi. Di Pak Bandi. Lalu Jumat Agung, lalu Sabtu Minggu dan perayaan Paskah di tempat ini. Hanya saya minta maaf, saudara-saudara. Tadi malam saya ditelepon Bu Yanes. Besok rupanya saya harus ke Kalimantan. Ya, karena Vita harus ngurus urusannya ke Jakarta, dia sendiri nggak bisa. Satu yang mungkin perlu saya ceritakan, hari Senin yang lalu itu Dika hilang tiba-tiba. Dika. Jadi komplek kantor itu kira-kira dari depan sana sampai ke samping sini, semua sudah pagar tembok, pintu di depan, lalu bangunan kantor di depan, di belakang ada lapangan voli, di belakang lapangan voli itu dulu tempatnya begitu kuasa kegelapan itu menurut mereka semua. Nah, ini dibangun ruangan yang besar untuk file-file yang ada. Pada siang itu Dika minta jalan ke situ, lalu tinggal di situ beberapa saat, dan Bibi ada tamu ceritanya, ditemoni bukan di kantornya tetapi di ruangan belakang itu. Setelah cerita panjang lebar disampaikan, ditanya, Bibi ngantar tamunya keluar itu jalan kaki cukup jauh sampai ke depan sana. Oma ke ngeringkes mainannya, dan setelah itu kan nanti akan ditinggal, jadi ruangan supaya bersih, sapu dan segala macam taruh ke kamar mandi. Dan dari dua orang itu berpisah, tidak tahu Dika kemana. Ceritanya setelah semua berjalan, sana pikirnya sama Oma pikirnya sama mamanya. Yang terjadi seperti itu. Tiba-tiba begitu ketemu Dika, loh bukannya sama mama, bukannya sama, dan seterusnya. Semua bingung, cari kemana-mana, tidak ada. Waktu yang cukup singkat itu, kalau melompat pagar tidak mungkin karena pagarnya tembok tinggi. Kalau lari ke depan, mereka pikir tidak mungkin sampai ke depan. Tetapi begitu berteriak, semua orang ditanya, Dika di mana? Tidak ada yang tahu. Paniklah semua pegawai akhirnya turun cari kemana-mana di ruangan-ruangan itu, tidak ada jalan keluar, saudara-saudara. Tidak ada bolongan kemana-mana. Aku tidak ngeri hari itu. Waduh, begitu rupa dicari dan semuanya cari. Akhirnya tidak ditemukan di komplek perkantoran yang cukup luas ini. Tidak ditemukan. Kira-kira kemana anak ini? Mamanya lari ke jalan, tidak ada. Kalau misalnya lari ke jalan, itu kemungkinan juga baru sampai ke jalan. Tapi tidak ada, tidak ditemukan. Akhirnya usaha demi usaha, misal mobil, karena kantor itu mobilnya banyak, milik pegawai, milik kantor sendiri, milik tamu-tamu yang datang, dicari nggak ada. Semua menjadi panik, bilang akal dan katakan, Tuhan tolong.
Akhirnya Vivi masuk di belakang pintu, dan itu ada garasi, tertutup temboknya 3,5 meter. Pintunya di depan pintu besi. Feelingnya dia dari situ. Anaknya kan belum bisa ngomong, meskipun bisa lari. Sehingga kemana, bagaimana? Kalau dipanggil apa dia menjawab? Tidak, semua kepanggil orang Dika, Dika, Dika. Tidak ada jawaban. Tapi akhirnya begitu cari di belakang ini ada suara, dipanggil Dika, Dika. Mama Vita panggil, Mama, di mana nih suara? Dika, Mama di belakang tembok yang tinggi itu. Kalen 2,5 meter dari depan anak. Kalau misalnya pintunya lewat sana, bagaimana anak ini masuk ke situ? Yang dari pertanyaan itu, waktu dipanggil Dika, Mama, kok bisa ngomong hari itu? Apakah ini awal dari anak itu mau bisa bicara? Kita tidak tahu. Tetapi kesempatan yang ada itu semua orang, piye caranya Dika masuk ke Jeruni Kalen itu. Dan setelah itu kira-kira 10 meter lagi ke sana atau 15 meter itu sudah selokan tertutup sampai ke kampung belakang sana. Dia main air di situ asik. Jadi kira-kira di ujung sini masuk ke sana, habis apa namanya, gedung ini ke sana masih ada taman. Itu ada pagar tinggi. Dari mana anak itu ada di situ? Dan waktu diketemukan, waktu mamanya itu ada di samping. Jadi dipanggil Mama, dipanggil Dika, anaknya nyaut Mama, 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 dan seterusnya. Dia lari ke depan, ada pagar, dan begitu dilihat anaknya ada di situ. Dia lompat ke sana mamanya, dan dia tidak satupun luka. Hanya berpikir kuasa kegelapan yang bawa dia ke tempat itu. Dan dia keceh, cepat, ada genangan air sedikit, main air. Sambil mama, meskipun semuanya dikatakan, aduh, sekarang mamanya akan pergi ke Jakarta hari Selasa, jadi Senin saya akan terbang ke sana. Hari Kamis berangkat pulang ke sini karena Selasa, Rabu sore dia pulang, jadi Kamis saya pulang. Jumat aku di tempat itu. Doakanlah tidak ada apa-apa, tapi apa-apa ada. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita semangat. Meskipun kita menghadapi masa-masa yang sukar, tapi Tuhan beserta dengan kita semua. Amin. Kita bangkit, berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Semua baik, apa yang kau perbuat di dalam hidupku.
Terima kasih. bahwa di akhir zaman ini akan datang masa yang sukar bagi kami. Akan ada perlawanan terhadap berita keselamatan, terhadap orang percaya, terhadap iman percaya kami, terhadap orang yang berharap kepada Tuhan. Akan ada tantangan, akan ada masalah kesukaran, akan ada masalah gempa, perang di mana-mana. Akan ada berita-berita nabi palsu yang melemahkan iman setiap kami. Tetapi Engkau merindukan kami semua tinggal dalam kuat ilah, tinggal dalam kekuatan kuasanya, Amin. dan mengenakan seluruh kelengkapan senjata Allah atas kami. Kami mengambil dengan iman seluruh kelengkapan senjata Allah, serta mengenakan dalam hati pikiran kami dalam hidup kami. Amin. Terlebih terutama senjata kerelaan. Sertai kami Tuhan dalam hidup kami, dalam kami menjalin seluruh aktivitas kami, tugas pemberitaan Injil kepada semua bangsa di muka bumi, dengan hati yang rela beribadah kepada Tuhan, rela berkorban bagi Tuhan, rela melayanimu, rela mendapat caci maki, rela mendapat tekanan, dan kami berseru hanya kepadamu. Amin. Roh Kudus, Haleluya. seperti yang kau janjikan, Engkau akan ada menyertai kami. Buat kami setia menanti-nanti, menggumulkan dalam doa setiap keadaan kami, bahkan pekerjaan kami, pergumulan kami, kami bawa di dalam doa dan doa. Mampukan setiap umat-Mu dalam berbagai macam kesusahan, kesukaran, kesulitan yang sedang terjadi, untuk kami tetap membawa nama Yesus. Amin. Nama Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar membara di hati kami untuk berbicara kepada orang lain, berbuat bagi orang lain dalam nama Yesus. Kami sampaikan berita Injil bagi mereka Terima kasih. dengan hidup kami, dengan pola-pola yang kami coba untuk mengkhususkannya. Di tempat ini kami serahkan Bapa pekerjaan-Mu yang ada. Kami tidak mampu berbuat apa-apa, Roh Kudus menolong kepada hamba-Mu, kepada pengurus gereja, kepada para pelayan, kepada seluruh sidang jemaat Tuhan. Mampukan kami tetap menengadah di dalam nama Yesus Kristus. Urapi kami, sertai kami, pimpin kami Tuhan, melangkah dalam hari-hari kami dengan penuh semangat dan kerelaan hati, Amin. dengan sukacita dan kerelaan hati, agar nama Tuhan semakin hari semakin dipermuliakan, dibesarkan di antara kami. Terima kasih hari ini ada Mas Setiono hadir di tengah-tengah kami. Amin. Tidak secara kebetulan, saya yakin, kami yakin, tapi Tuhan punya rencana sempurna Amin. untuk pekerjaan-Mu, untuk kerajaan-Mu di muka bumi, untuk kebesaran nama-Mu. Mesrahkan Pak Setiono dalam tangan kuasa-Mu, Mbak Yuliase dalam tangan kuasa-Mu. Kalau hari-hari ini Tuhan sudah kirimkan kami semuanya, kami percaya Tuhan Maha Besar dan Maha Adil dalam semuanya. Bapak, terima kasih buat waktu ini, terima kasih buat kesempatan ini. Hamba serahkan satu persatu anak-anak-Mu ke dalam kuasa-Mu. Nama Yesus yang dibesarkan, dipermuliakan. Amin. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, dan dalam nama-Mu kami serahkan semuanya ini di dalam rasa syukur kami kepadamu. Amin. Amin. Silakan duduk sebelum saya Undang Pak Joko untuk membawakan nomor 9. Ya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kita iringi pujian ini.
betapa hatiku. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti tuku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Hanya ini Tuhan. Bapak Ibu kita bangkit berdiri dan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti tuku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Biarlah